dapat cincin yang hanya seukuran 2 gram, itu emas tapi. Nah, waste-nya tuh banyak loh. Bisa sampai 4, ini lebay yang digambar ini. Ada 4 sampai 10 ton waste yang dibuang hanya untuk mendapatkan cincin emas 2 gram, 3 gram. Jadi ini yang teteh-teteh, yang mbak-mbak, kalau minta mahar jangan gede-gede ya, nanti bahan tambang itu akan menghasilkan limbah yang pendek. Ini biodata beliau singkat ya, S1 S2 Teknik Lingkungan ITB, kemudian riset areanya di pengolahan limbah pertambangan mineral dan batu bara ya. Saya kira ini menarik kan, tadi batu bara. Ini Bu Asyani sudah mulai ini. Kemudian saat ini beliau sebagai pengajar di PPSDM Geologi Mineral dan Batu Bara Kementerian SDM, di bidang keilmuannya atau kelompok keilmuan adalah manajemen lingkungan pertambangan, reklamasi, dan pasca tambang. Ini salam kenal juga nih Bu Asyani ya, dengan saya ini baru ketemu. Mungkin kalau dengan Pak Alen sudah lama, sama-sama dari ITB-nya. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Bu Asyani, waktunya 30 menit ya. Mohon ini supaya kita nanti lebih banyak diskusi. Saya persilakan Bu Asyani kalau sudah bisa connect. Terdengar Pak Husnul? Iya, terdengar jelas Bu. Oke, kalau begini terdengar. Ya Bu. Begini aja kalau gitu ya. Saya harus megangin mikrofonnya dekat-dekat ke mulut. Oke, ya nggak apa-apa. Selamat pagi Pak Husnul. Ya, terima kasih banyak atas waktu dan tempat yang dipersilahkan. Saya izin mau share ini ya. Ya. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Alen Kurniawan yang sudah memberikan kesempatan pada saya dan Bu Leni untuk memaparkan, membagikan sebahagian ilmu kami. Sehingga nanti kita bisa berbagi pengalaman, karena saya lihat di sini tidak hanya mahasiswa ya, ada juga dari Dinas Lingkungan Hidup, ada yang dari Dinas ESDM, dan ini menarik karena kita sama-sama akan bahas limbah. Saya juga ingin mendengar, nanti jika ada kesempatan, bisa mendengar dari teman-teman yang tinggal terutama di daerah, di provinsi, di kabupaten mungkin yang langsung kontak dengan pertambangan. Sudah terlihat belum? Sudah. Oke ya. Jadi yang akan saya paparkan pada hari ini mengenai pengelolaan limbah pertambangan mineral dan batu bara. Saya dan Bu Leni ya dari PPSDM Geominerba, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Geologi, Mineral, dan Batu Bara. Biasanya nanti ini teman-teman dari Dinas ESDM yang ada di daerah, di provinsi itu biasanya pernah nih ke kantor kami yang di Bandung nih, di Jalan Sudirman. 623 di situ. Mungkin nanti kalau ada lagi, coronanya sudah selesai, kita bisa bertemu. Dan saya juga ingin mengundang kepada teman-teman dari Dinas Lingkungan Hidup, mahasiswa juga boleh untuk ikut diklat di kantor, karena kantor kami tupoksinya adalah menyelenggarakan diklat yang terkait dengan geologi, pertambangan mineral, dan batu bara. Di Bandung sekalian jalan-jalan nanti lihat Pasar Baru, ya, lihat Mojang Gelis. Nah, sekarang kita masuk ke slide yang berikutnya. Nah, ini tadi sudah diceritakan sebelumnya, tapi mau kontak saya bisa lewat alamat email masyani@gmail.com atau nomor handphone yang ada di layar. Mungkin ada yang bertanya-tanya, Widya Iswara itu apa sih, Bu? Di sini banyakkan yang seumuran, yang lebih muda, mahasiswa-mahasiswi, atau yang lebih senior nih? Jarang ya, biasanya yang orang-orang tuh tahu Widya Iswara itu apa ya. Nah, mungkin kalau yang pegawai negeri itu tahu Widya Iswara adalah jabatan fungsional di institusi pegawai negeri yang mempunyai tugas untuk memberikan pendidikan dan pelatihan. Dosen kalau di kampus. Kalau di kampus kan yang diajar mahasiswa. Kalau kami orang-orang dewasa, orang-orang yang sudah keluar dari kemahasiswaan. Nah, diajarnya sama siapa? Widya Iswara. Jadi sama seperti dosen ataupun guru ya. Berikutnya
Apa sih kita mau ngomongin apa sih hari ini? Dampak pertambangan tadi Alen sudah menjabarkan secara garis besar. Tambang itu efeknya luar biasa loh sama lingkungan. Nah, di sini saya akan lebih menspesifikkan lagi apa sih dampak-dampak luar biasa itu yang terhadap lingkungan itu, jenis-jenis limbahnya apa, lalu kalau jenis limbahnya sudah ada, manusia diciptakan untuk berpikir. Salah satunya berpikir mengolah limbah yang dihasilkan oleh mereka sendiri. Nih, jenis-jenis limbah pertambangan dan bagaimana mengolah limbah pertambangan tersebut. Ini mudah-mudahan materinya saya dan Bu Leni nanti akan berguna buat teman-teman mahasiswa ya. Pada saat sudah lulus lalu memutuskan untuk berkecimpung di areal pertambangan, mangga silahkan orang tambang yang urusan menggali lubang. Nah, ngurusin limbahnya dari tambang tersebut ya urusan anak lingkungan. Jadi kita akan melihat apa ya jenis limbahnya dan bagaimana mengolah limbah tersebut. Dampak pertambangan. Oke, next. Yang pertama, Bapak, Ibu, teman-teman bisa melihat langsung bagaimana tambang itu mengubah bentang alam, morfologi lahan. Kalau bisa melihat ini ada gambar yang paling kanan. Itu awalnya adalah gunung, bukit. Kita bisa lihat dari ada garis ini ya. Ini nih. Itu awalnya begitu. Itu awal dari muka tanahnya itu segitu. Lalu masuk tambang. Nambang apa ya sih yang diambil? Raw materialnya, ore-nya ya. Benda berharga, mineral, non logam maupun logam, batu baranya itu yang mau diambil. Letaknya di mana? Di dalam tanah. Kalau nggak digali, dia nggak akan muncul sendiri ke dalam, ke atas permukaan tanah. Karena itu tanahnya harus dibongkar. Jika di atasnya ada pemukiman, jika di atasnya ada hutan, jika di atasnya ada ladang, ada sawah, ya harus dibongkar dulu. Kalau tidak, barang berharga di bawahnya, batu baranya, emasnya, tembaganya, itu tidak akan bisa diambil. Sehingga tadinya tuh pohon-pohon ini juga ada nih di atasnya. Dan pohon-pohon ini sekarang sudah hilang. Ya kalau enggak, ini tambang emas ya. Kalau enggak, emasnya enggak bisa diambil. Ini terutama untuk yang sudah menikah, emang mau maharnya bukan emas. Mau aja ya, mungkin ada yang mau. Nah ini jangan ditiru yang seperti itu. Bentar, saya hapus dulu. Maka itu adanya pertambangan akan mengubah bentang alam. Pada saat bentang alam berubah, yang tadinya hutan, yang tadinya ladang, sawah, perkampungan berubah, maka iklim mikro di daerah tersebut pun akan berubah. Kalau kita bicara iklim, ini seperti teman-teman semua itu berada di pinggir jalan raya besar itu, kalau di Bandung mah di pinggir jalan Sudirman Asia Afrika. Itu rasanya kan panas ya. Nah, cobalah pada saat bermain ke Bandung itu ke tempat yang banyak pohonnya, kayak di Pati Ukur, di Dago, di ITB. Nah, itu banyak pepohonannya. Kita akan bisa merasakan bahwa iklimnya berbeda. Padahal hanya satu kota ya. Nah, itu disebut iklim mikro. Iklim mikro ini pada saat tambangnya dibuka, maka di sana akan kehilangan pepohonan. Ini akan menyebabkan adanya perubahan iklim dari yang tadinya adem, seger, hijau royo-royo, lalu dia akan berubah menjadi tempat yang gersang, yang nggak ada pepohonan. Ya tadi karena pohonnya memang harus diambil, memang pohonnya harus dibabat, di land clearing. Jika mau mengambil ore-nya, jika mau mengambil batu baranya. Kalau sudah ada perubahan bentang alam, iklim mikronya berubah. Nah, dari bentang alam itu juga akan mengubah yang namanya aliran dan kualitas air. Badan air itu pasti akan berubah. Yang tadinya ada sungai,
sungai kecil, mata air tanahnya, water table-nya ada di bawah lahan yang akan ditambang. Nah, itu otomatis pasti water table-nya akan berubah juga. Aliran sungainya akan berubah. Lalu terkait lagi dengan hilangnya flora fauna pada daerah yang ditambang. Ini yang sejenis musang hitam Jawa, dia ada di daerah Banyuwangi, dan di Banyuwangi itu, ini mungkin ada orang Banyuwangi nih di audiens nih. Nah, di Banyuwangi itu ada beberapa jenis spesies langka. Di sana ada tambang. Nah, sehingga kalau hewan, kalau tumbuhan ya, misalnya iklimnya berubah, ada kegiatan land clearing, dia mau nggak mau dia akan mati. Karena dia nggak bisa kemana-mana. Kalau hewan masih bisa diselamatkan, masih bisa pindah dia ke area lain yang lebih ramah untuk hidup buat mereka. Habitatnya kan berbeda-beda ya. Nah, di daerah Jawa Timur itu ada musang hitam ini, musang hitam Jawa dan kobra hitam Jawa. Dan itu memiliki area, ada di area Jawa Timur. Dan flora fauna ini seiring dengan pembukaan tambang di area sana, mereka berpindah. Mereka berpindah mencari habitat lain yang cocok untuk mereka. Dan sebelumnya perusahaan tambang pada saat mereka mau bikin AMDAL, proses pembuatan AMDAL itu juga kan harus berdata flora fauna. Nah, mereka termasuk yang didata hewan, tumbuhan yang memiliki status endangered, langka, hampir punah. Nah, itu termasuk yang harus didata. Karena nanti kalau misalnya mereka alamnya nanti reklamasi nih di bagiannya Bu Leni akan ngomongin itu, pada saat hutannya sudah kembali lagi, maka mudah-mudahan diharapkan hewan-hewan tersebut akan kembali ke arealnya lagi. Lalu yang berikutnya dampaknya adalah pencemaran udara. Di sini kita bisa, tadi Pak Alen sudah mengungkit mengenai blasting, mengenai debu, asap emisi dari kendaraan berat. Yang namanya tambang, kalau kendaraannya imut-imut ya nggak bisa ganggu, nggak bisa membawa apa-apa ya. Yang dibawa itu kan bertonton. Jadi pasti akan menggunakan truk yang besar-besar, 40 ton, 20 ton. Dan itu memang harus begitu, kalau tidak bisa ada post production yang tidak efektif. Dari operasional truk, dari kegiatan blasting, itu bisa menyebabkan banyak sekali pencemaran, terutama di atmosfer. Kaitannya dengan debu, pasti ya, tadi sudah lihat gambarnya yang foto dari paparannya Pak Alen ya, ada debu akibat blasting, dan pasti, namanya juga blasting, pasti akan ada bising, akan ada getaran. Dari situ bisa menyebabkan poin berikutnya, gangguan kesehatan di siapa? Di orang-orang yang tinggal, orang-orang yang beraktivitas di sekitar penambangan tersebut. Lalu di sini ada saya menyebutkan penurunan kualitas air. Ya pasti ya, karena ada perubahan morfologi tanah, bentang alamnya berubah, airnya yang tadinya bisa masuk ke dalam tanah jadi malah lewat begitu saja di atas permukaan, dan permukaan tanahnya tidak ada pohonnya, maka dia akan membawa topsoil, humus yang ada di permukaan tanah. Partikel-partikel tersebutlah yang membuat airnya menjadi keruh, sehingga Nah, tadi ada sekilas mengenai dampak negatif dari pertambangan. Negatifnya, kita lagi akan ngomongin yang negatif ya di sini ya, bukan dari positifnya. Positifnya jelas ada, pasti ada. Ini saya malah nanti kepingin ada yang share nih dari audiens, kalau terutama jika audiensnya tinggal di area yang berdekatan langsung dengan aktivitas pertambangan. Dan itu akan membantu menjabarkan kepada teman-teman yang ada di sini, apa sih yang dirasakan dari sisi positifnya kalau ada tambang. Nah, tapi kita ngomongin dulu bahwa tambang itu punya tahapan. Dan di sini saya kasih tulisan, setiap tahapan selalu menghasilkan limbah. Selalu. Manusia itu ngapa-ngapain aja, beraktivitas apa saja, itu pasti menghasilkan limbah. Bahkan cuma tidur pun pasti menghasilkan limbah.
Bu Asyani ini mungkin kameranya agak sedikit lagi biar kelihatan ini Apanya Bu yang ya. kelihatan? Oh, akunya nggak kelihatan. Gitu tadi. Harus Tadi ada yang diganjel, cari ganjelan dulu ini. Ya Bu. Terima kasih. Gini kelihatan Pak. Siap. Bagus. Yang dilihat jangan Enggak, saya lanjut. atuh, tapi slide-nya yang dilihat. Mungkin ada yang penasaran yang mana ibunya gitu. Jangan-jangan ada yang pernah datang ke kantor saya nih. Iya betul. Ya. Enggak, lanjut Bu. Ya, terima kasih Pak. Nah, setiap tahapan selalu menghasilkan limbah. Manusia saja tidur saja ya, dia cuma telentang, merem, nggak ngapa-ngapain, itu saja menghasilkan limbah. Dari mana? Hasil pernafasannya. Dari keringat, dari uap air yang keluar melalui pori-pori. Ya, dan itu ternyata limbahnya. Belum lagi jika manusianya beraktivitas. Aktivitas nambang terdiri atas gali, muat, angkut. Itu nambangnya. Tapi sebelum nambang, di sini kita bisa lihat ada eksplorasi kondisi ini belum merusak lingkungan banget nih, baru sedikit dia, sedikit mencolok-mencolok kecil-kecil. Dan dia pengen tahu ya di areal seluas 20 hektar yang ada batu baranya yang mana sih? Masa iya semuanya digali? Nggak boleh loh. Nggak boleh seluruh areal izin yang dimintakan kepada pemerintah oleh perusahaan lalu digali itu nggak boleh semuanya. Harus bertahap. Nanti bulan ini cerita area reklamasi dan pasca tambang. Nah, di eksplorasi kita akan cerita, kita akan lihat bagaimana dia mengambil data yang penting supaya bisa tahu ini akan digali, di sini tidak. Di sini membangun office, di sini bikin mes, di sini membangun bengkel, di situ nambangnya. Nah, dari situ, dari kegiatan eksplorasi ini. Lalu ada limbah pasti di situ. Kan perlu ngebrol yang ngebor. Perlu ngebor yang namanya eksplorasi itu. Nanti kalau sudah dapat, datanya masuk ke orang desain, desainnya desain tambang, bukan desain interior, bukan desain rumah, desain tambang. Nanti orang tambangnya yang akan ngasih tahu, ini yang digali, ini yang land clearing, yang di sini bisa dibangun office, di sini bisa dibangun mes, bisa dibangun bengkel, settling pond, nah macam-macam. Tergantung kebutuhan dari si tambang. Land clearing pun mulai. Pada saat tambangnya selesai didesain, konstruksi mulai. Konstruksi apa? Ya kebutuhan untuk si orang-orang tambang. Ya masa orang nambang datang gitu ya, terus gali, terus pulang. Ya nggak semudah itu Ferguson ya. Kalau misalnya dia ada tambangnya itu terletak di suatu tempat yang jauh dari mana-mana. KPC itu di Sangatta. Dulu Sangatta belum ada KPC nggak kayak gitu. Itu kayak tempat apa ya? Jin buang anak. jangan jin buang anak, nanti saya dimarahin sama jin di sini. Tapi di situ KPC masuk kenapa? Karena menemukan ada cadangan batu bara yang luar biasa. Maka dia pun meminta izin kepada pemerintah untuk membangun tambang batu bara di situ. Tambangnya dikasih, izinnya dikasih, mulailah dia land clearing. Hutan yang ada di KPC, yang di Sangatta itu ditebang, overburden-nya diangkat, batu baranya diambil. Sampai sekarang masih, batu baranya masih. Nah, dan ternyata dari kegiatan tersebut, mereka membutuhkan orang, mereka membutuhkan pegawai. Dari kegiatan tersebut, orang-orang pun datang. Dan mereka membuat pemukiman di situ. Sehingga jadilah kota Sangatta seperti sekarang. Oke, dari kegiatan itu pun akhirnya akan ada limbah. Dan ini sampai coal getting, coal mining, ada blasting tadi di sini. Lalu setelah batu baranya diambil, dia akan dipreparasi. Preparasi bisa dicuci, batu bara dicuci ya, bukan, tapi nggak pakai rinso. Bukan, pakai air aja. Nah, nanti setelah itu barulah dia masuk ke dalam, ditampung dulu di stockpile, sambil menunggu kapal tongkang datang. Kapal tongkangnya datang, siapa yang beli? Ya, tergantung, ada PLTU yang beli,
Ada industri yang beli dalam negeri, luar negeri, bisa dari manapun. Oke, next kita ke slide berikutnya. Pak Husnul, saya bisa tolong nanti di warning ya kalau sudah 10 menit mendekati akhir. Ya Pak, ini sudah 10 menit lagi ya. Alah, ini masih banyak. Nah, kita bisa lihat di sini ada ore dan ada limbah yang tidak dibutuhkan. Kalau orenya berupa cincin yang hanya seukuran 2 gram, itu emas tapi. Nah, waste-nya tuh banyak loh. Bisa sampai 4, ini lebay yang digambar ini. Ada 4 sampai 10 ton waste yang dibuang hanya untuk mendapatkan cincin emas 2 gram, 3 gram. Jadi ini yang teteh-teteh, yang mbak-mbak, kalau minta mahar jangan gede-gede ya, nanti bahan tambang itu akan menghasilkan limbah yang banyak. Maharnya yang murah-murah aja. Nabi Muhammad sukanya juga yang kayak gitu ya. Nah, limbah dari kegiatan pertambangan. Kita detailkan lagi, ini akan agak ngebut saya nih. Limbah cair, limbah padat, ada emisi getaran kebisingan, lalu yang terakhir limbah B3. Ada sumber spesifik limbah dari tambang, terutama areal yang memiliki batuan asam. Batuan asam itu yang kayak gimana? Mineral sulfida. Nah, enggak nanti yang anak-anak biologi kalau bisa mempelajari tentang batuan mineral sulfida, salah satu contohnya adalah pirit, Fe2S, itu akan nantinya dia akan bereaksi, akan arisan sama air H2O dan sama oksigen. Dan akan menghasilkan yang namanya asam sulfat, sulfuric acid. Kondisi yang asam akan mengundang bakteri-bakteri penyuka asam. Bakterinya datang membantu reaksi tersebut sehingga berpuluh-puluh kali lipat hasil reaktan produknya. Nah, menjadi gambar yang sebelah kanan. Lihat ya, yang seperti itu mau minum nggak yang air kayak gitu? Mau dipakai nggak untuk MCK air kayak gitu? Itu tumbuhan di situ mati. Ikan di situ kabur. Nggak mau mereka tinggal di situ. Speknya apa? Kalau kita ngomongin air asam tambang apa sih yang bikin masalah? Kenapa sih air asam tambang itu masalah? pH-nya sangat rendah. Dalam lingkungan, di Kementerian Lingkungan Hidup punya standar pH 6 sampai 9. Ini 5 ke bawah. Dan kalau areal tambang tersebut memiliki batuan penghasil asam atau mineral sulfida, biasanya akan menghasilkan air asam tambang. Karena reaksi ini pasti terjadi, nggak bisa enggak. Reaksi antara tiga ini pasti arisan mereka. Air ada di mana-mana, oksigen ada di mana-mana. Sehingga air asam tambang akan terbentuk, nggak bisa enggak. Sehingga itu harus dicegah. Kalau sudah kebentuk, harus diatasi. Nanti itu di slide berikutnya. Limbah cairnya selain air asam tambang, ini yang cukup jadi masalah karena lahan yang dibuka akan berhektar-hektar. Maka areal yang di land clearing, yang pohonnya itu ditebangin akan berhektar-hektar luas. Water runoff, air hujan. Indonesia negara tropis. Curah hujannya, sok mangga tanya ke BMKG berapa sih besarnya curah hujan di Indonesia, maka ini akan menyebabkan besarnya air larian, water runoff, membawa begitu banyak partikel dari tanah sehingga menyebabkan erosi, menyebabkan sedimentasi. Terus supaya enggak gimana Bu? Itu urusannya Bu Leni nanti ya di areal reklamasi. Bu Leninya udah senyum-senyum aja nih, gawat kok gue yang kena katanya. Nah, tapi tadi ya, kita preventif dulu air asam tambangnya tadi. Kita balik lagi ke air asam tambang. Nanti belakang-belakang akan nyangkut dengan water runoff. Pengelolaan air asam tambang. Untuk preventifnya dicegah jangan sampai mereka, tiga tadi, mineral sulfida, air, dan oksigen bereaksi. Bagaimana caranya? Enkapsulasi. Enkapsulasi material sulfidanya itu dibungkus dengan material non-asam. Seperti ada yang ada di gambar di slide. Nah, itu untuk preventifnya. Kalau sudah kebentuk gimana dong? Active treatment, ada penambahan kapur. AAT-nya telah ini biasanya orang tambang, orang lingkungan tuh nyingkatnya menjadi AAT, air asam tambang. Masukin semuanya, dialirkan itu air asam tambangnya ke dalam kolam pengendap.
Di dalam kolam pengendap akan ada penambahan kapur. Ditambahkan ke dalam kolam pengendap. Dan biasanya ke dalam kolam pengendap ini juga akan dialirkan water runoff, air larian. Jadi yang namanya tambang itu bukan cuma buka lahan, mereka juga harus memikirkan yang namanya water drainage. Apa ini? Water drainage. Penyaliran tambang. Itu yang harus dipikirkan. Jadi nggak hanya buka lahan, gali, ambil ornya, ngambil air batu baranya, beres, enggak. Bagaimana mereka mengelola air yang ada di tambang, seluas itu tuh yang harus dipikirin, sehingga bisa mengalir ke satu tempat supaya dapat diolah menggunakan kapur. Bisa juga menggunakan PAC. Nanti ini akan lebih detail lagi kalau mau jalan-jalan ikut diklat di Bandung di kantor saya. Kalian promosi, Pak, maaf ya. Terus yang berikutnya, limbah cair juga ada dari kegiatan pendukung pertambangan, kayak bengkel, gudang kapur, tangki BBC. Ini ada gudang kapur nih yang sebelah kanan ya. Yang di sini yang sebelah kiri adalah foto bengkel. Nah ini biasanya mereka memisahkan antara yang oli sama yang air dari air hujan. Masuk air hujan itu akan masuk dialirkan menuju saluran air. Sehingga bisa diatur. Bisa masuk ke dalam sini, masuk ke dalam saluran air, atau ke sini, lalu dari sini akan masuk ke tadi ya settling pond, kolam pengendap, sehingga akan bisa diolah bisa dengan kapur, bisa dengan PAC, mau ada koagulan lain, anak PL-nya, nanti PR-nya nih, anak PL untuk memikirkan koagulan apa sih yang berguna, yang efektif untuk mengolah air dari runoff maupun dari air asam tambang yang keburu terbentuk. PR-nya TL banyak loh, apalagi di tambang. Lalu ada juga limbah cair domestik. Bagaimanapun pekerja tambang di sana ada banyak sekali, akan menghasilkan grey water, black water, yaitu air dari aktivitas MCK. Nggak boleh itu loh dimasukin ke settling pond, nanti dijai. Harus masuk dulu ke dalam septic tank, dialirkan ke dalam septic tank sehingga keluaran dari septic tanknya sudah terolah. Berikutnya limbah padat, kita masuk ke limbah padat, ada domestik, ada orang, pasti ada yang dimakan, ada yang dimasak, ada sampah domestiknya berupa organik maupun anorganik. Lalu ada metal scrap. Metal scrap itu sisa-sisa dari logam yang digunakan di dalam pertambangan. Ada tiling jika nambangnya seperti nambang emas. Kalau emasnya mau diambil, maka sisa pengotornya itu harus dibuang supaya emasnya bisa diambil. Si pengotor-pengotor ini dimasukkan ke dalam tiling dam. Itu disebut sebagai tiling dan harus disimpan di tiling dam. Lalu, nah ini overburden. Tadi kan dibilang ya tanahnya dibongkar supaya ornya bisa diambil. Tanahnya dibongkar supaya batu baranya bisa diambil. Nah, terus yang dibongkarnya dikemanain, Bu? Masuk dulu dia ke overburden dumping area. Tapi sebelum ke sana kita ngomongin dulu domestik nih. Sampah padat domestik akan biasanya di perusahaan tambang ada pemilahan tong sampah. Ya, buang sampahnya bagaimana itu PR-nya perusahaan, PR-nya para orang tua yang ada di sini untuk mendidik anak buahnya maupun anaknya untuk mau memilah sampah. Kalau sampahnya ini warna biru, fotonya salah. Biasanya mah hijau. Hijau itu untuk sampah organik. Kalau yang kuning ini untuk sampah anorganik. Yang merah untuk sampah limbah B3. Nanti kalau sudah bisa dipilah akan lebih mudah mengolahnya. Contoh, yang masuk di dalam sini akan masuk ke ini limbah padat organik akan di backfill atau di composting. Composting ini merupakan apa ya? Sebenarnya salah satu cara untuk mengurangi sampah padat dan menambah pupuk untuk area reklamasi nanti. Kalau yang di backfill, ini saya tidak, ya oke lah ya, kalau misalnya sampahnya organik lalu di backfill ke dalam dumping area, it's fine. Karena nanti lama-lama dia juga akan membusuk. Nah kalau yang di backfillnya sampah plastik gimana?
metal scrap gimana? Nah, itu jadi masalah di perusahaan tambang. Dan terus mentang-mentang karena tidak ketahuan gitu sama inspektur tambangnya, ya udah gali aja atau diuruk kan nggak kelihatan. Nah, ini penyakit yang saya sarankan untuk ditinggalkan oleh perusahaan tambang. Pemilahan sampah, walaupun Bapak, Ibu, teman-teman ada di ujung dunia mana, tetap perlu. Metal scrap ditempatkan di lokasi terpisah dan akan diambil secara rutin oleh IUJP berizin. Metal scrap-nya Waktunya, biasanya Bu, dikit lagi. Oh, ya oke, Pak. Dan tailing dam tadi sudah saya jelaskan. Udah banyak nih pertanyaannya nih. Overburden tadi ya. Jadi akan ada material backfill, materi overburden nanti akan di backfill pada saat reklamasi. Supaya yang tadinya bolong tanahnya, ornya sudah diambil, batu baranya sudah diambil, bisa ngisi lagi. Dan itu di backfill lah area material overburden tadi. Berikutnya, tambang dan reklamasi. Ini kaitannya kenapa saya masukin ini? Karena tambang itu tidak seburuk itu kok. Kalau misalnya Bapak, Ibu, teman-teman banyak mendengar mengenai tambang merusak lingkungan, tambang meninggalkan kolam-kolam void yang bikin tewas beberapa puluh anak di Kalimantan Timur, sekitaran Samarinda tuh ada yang orang Samarinda di sini. Nah, itu praktek tambang yang tidak bertanggung jawab. Harusnya dari peraturan dari Kementerian SDM memberikan syarat, memberikan batasan bahwa tambang harus direklamasi. Next ada emisi, getaran, kebisingan. Di sini kita bisa lihat ya. Kalau emisi harus apa? Dari knalpot alat berat, dari genset, maka mau nggak mau harus ada maintenance alat secara rutin. Debu bisa dihandle dengan penyiraman menggunakan water truck, penyiraman air, supaya debunya bisa berat sehingga dia tidak akan terbang melayang-layang. Getaran kebisingan, maka harus ada green belt di sini. Itu kenapa di tambang tuh biasanya di pinggir-pinggir jalannya itu akan ada ditanami pepohonan, green belt, mengurangi kebisingan, mengurangi debu. Getaran hanya akan terasa pada jarak sekian ratus meter dan itu memang sudah dibatasi oleh peraturan Menteri SDM. Kurang dari itu, ya salah sendiri bikin rumah di situ. Nggak boleh harusnya. Lalu ada limbah B3, pasti dengan banyaknya alat berat, oli bekas akan dihasilkan. Pada saat ada alat berat, akan ada bengkel. Dari bengkel dihasilkan oli bekas maupun majun yang sudah terkena oli bekas. Ada abu batu bara, ada bahan sisa lab, sisa kegiatan kantor tambang, dan ini yang lagi naik daun nih, isu mengenai slag. Slag nikel itu di masing-masing perusahaan bisa meminta izin kepada KLHK untuk mengolah slagnya. Nanti slagnya akan diuji dulu apakah dia masuk B3 atau tidak. Setelah itu bisa ada proses lebih lanjut. Lalu kalau misalnya yang kayak oli gimana, Bu? Setiap penghasil memiliki izin untuk menyimpan sementara, jadi mereka selalu punya TPS limbah B3 dengan waktu penyimpanan tertentu. Pengangkutan akan diangkut oleh IUJP yang berizin, izin usaha jasa pertambangan. Jadi dari TPS limbah B3 diangkut, dibawa sama si pengangkut kemana? Ke pengolah limbah B3 yang berizin. Kalau misalnya si perusahaan tambangnya mau ngolah, Bu, karena biasanya oli bekas bisa menjadi campuran bahan peledak. Sehingga oli bekasnya akan banyak menyusut di situ. Nah, itu harus minta izin dulu ya ke KLHK. Tidak bisa langsung, ini olinya orang kita yang hasilin kok, ya kita boleh dong pakai sisanya gitu. Enggak, harus ada izin untuk pengolahan limbah B3 sesuai PP nomor 101 tahun 2014. Yang masih mahasiswa nanti ambil mata kuliah hukum lingkungan. Ada di situ. Oke? Lalu TPS limbah B3 dan itu tempat penyimpanan limbah B3 yang dihasilkan. Dalamnya kayak apa sih? Nih kayak gini nih. TPS limbah B3 itu ini tampak yang cukup bagus sebenarnya loh. Kok dekil amat, Bu? Itu udah bagus. Alhamdulillah loh itu tuh. Ada yang pakai batang kayu doang dikasihin atap seng itu ada. Ini udah pakai tembok, ventilasinya bagus, dikasih sekat, dikasih nama. Nah, itu udah bagus itu.
Dan nanti dari oil trap, ada oil trap ya di gambar kiri, itu akan di pemilahan antara air dengan oli. Setelah itu masuk ke dalam, disimpan ke dalam drum di TPS Limbah B3. Bahannya selesai. Alhamdulillah Pak Husnul langsung alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Husnul, teman-teman semua. Terima kasih Bu Sudah Asyani. mau disemprit saya sama Pak Husnul nih. Iya nih. Oke, saya akan stop sharing dan saya berikan lagi waktunya kepada Pak Husnul. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Asyani, luar biasa ini. Ya.